Selamat sore, seolah tidak peduli akan aturan PSBB, pengunjung di sejumlah pasar tradisional membludak tanpa ada jarak antar pedagang dan pembeli, serta masih banyak yang tidak menggunakan masker. Sejumlah petugas pemakaman di Tangerang Selatan menyampaikan pesan tegas di papan nisan. Pesan menggambarkan puncak kekecewaan atas sikap sebagian masyarakat yang meremehkan bahaya virus corona. Seorang pria asal Manado membagikan sembako kepada warga dengan menyamar sebagai pahlawan super Spider-Man. Dan selain 3 informasi pilihan utama tadi, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda selama 1 jam ke depan. Bersama saya Farhanisa Nasution di CNN Indonesia News Update. Kita buka CNN Indonesia News Update hari ini. Pemirsa, meski wilayah Jabodetabek masih memberlakukan PSBB, masih banyak warga yang tidak peduli akan aturan tersebut. Di sejumlah pasar tradisional, pengunjung membludak tanpa ada jarak antar pedagang dan pembeli, serta masih banyak yang tidak menggunakan masker. Jelang Lebaran tahun ini, pengunjung di sejumlah pasar tradisional di wilayah Bogor, Jawa Barat membludak. Seperti yang terjadi di Pasar Tumpah, Ciampea, dan Dramaga, Kabupaten Bogor ini. Ruas jalan yang dipenuhi pengunjung serta pedagang dadakan membuat kondisi pasar macet. Kondisi diperparah karena tidak ada jarak antar pengunjung dan pedagang di tengah kondisi tingginya angka penderita COVID-19. Imbauan petugas akan jaga jarak serta menggunakan masker saat masuk areal pasar tersebut tidak membuat pengunjung peduli. Ya gimana ya, karena emang sudah tradisi juga, mau lebaran, nggak kebutuhan juga mungkin. Paksain orang-orang juga. Jadi PSBB tidak dihiraukan gitu ya? Ya satu segi mungkin mereka juga tahu, tapi gimana ya udah. Karena Di Jakarta, warga yang berkumpul di sekitar Pasar Kebayoran Lama membuat kemacetan yang cukup parah di sekitar pasar. Butuh waktu sekitar 15 menit untuk mencapai gedung utama pasar dari jarak 100 meter. Kepadatan juga tampak di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Seperti pada masa-masa normal jelang Lebaran, Pasar Palmerah ramai didatangi warga yang mencari berbagai keperluan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Meski Pemprov DKI Jakarta memperpanjang pembatasan sosial berskala besar, tampak masih belum dapat membendung hasrat sebagian warga untuk keluar berbelanja seperti layaknya hari-hari biasa. Tim Liputan, CNN Indonesia. Sementara itu, sejumlah petugas pemakaman di TPU Jombang Ciputat, Tangerang Selatan punya cara tersendiri untuk menyampaikan pesan pada masyarakat yang terkesan menganggap remeh bahaya COVID-19. Pesan sindiran petugas pemakaman ini dituliskan di papan nisan sebagai bentuk kekecewaan. Pesan di papan nisan ini seolah menggambarkan puncak kekecewaan petugas pemakaman di TPU Jombang Ciputat, Tangerang Selatan. Sebagai garda terakhir penanggulangan pandemi COVID-19, petugas pemakaman menjadi salah satu yang menanggung beban. Banyaknya korban COVID-19 yang harus dimakamkan membuat para petugas juga mengaku lelah dan sangat rindu berkumpul dengan keluarga. Namun, hal itu semua harus ditunda demi memberikan yang terbaik dalam tugas mendukung penanggulangan pandemi. Sementara di sisi lain, mereka menilai masih banyak warga yang tampak tidak peduli. Tak sedikit warga yang melanggar aturan untuk mencegah penyebaran COVID-19 sehingga jumlah korban terus melonjak. Keprihatinan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang masih banyak melakukan kegiatan di luar sana seperti pulang kampung, di pasar-pasar, di mal-mal, bandara. Jadi ini suatu bentuk keprihatinan kami kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak meremehkan pandemi corona ini. Para petugas pemakaman juga mengingatkan penanggulangan pandemi COVID-19 bukan hanya tugas tenaga medis. Dibutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat untuk bahu-membahu supaya pandemi segera berlalu. Melalui pesan yang ditulis di papan nisan, para petugas TPU meminta masyarakat sadar dan ikut serta berperan jika tidak ingin berakhir menjadi sekedar nama yang tertera di batu nisan. Dimas Arief Setiawan, Tangerang Selatan, Banten.
Informasi selanjutnya, pemirsa, pemerintah mengkarantina ribuan pekerja migran, pelajar, dan mahasiswa repatriasi yang pulang ke tanah air dari sejumlah negara. Mereka ditempatkan di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara sejak 14 Mei lalu. Sejumlah penghuni Wisma mengeluhkan berbagai hal, mulai dari banyaknya kerumunan tanpa menjaga jarak, hingga listrik dan air yang tidak mengalir. Video kerumunan orang yang tidak mengindahkan prinsip menjaga jarak ini diambil di Wisma Atlet Pademangan. Kerumunan ini terjadi di area Tower 9 Blok C2 saat ratusan orang yang terdiri dari pekerja dan mahasiswa tengah menunggu hasil pemeriksaan COVID-19 dengan metode PCR. Menurut Hanif Basalamah, pekerja repatriasi dari Arab Saudi yang dikarantina di Wisma Atlet Pademangan sejak 17 Mei lalu, hal ini terjadi akibat perpaduan informasi yang kurang jelas, plus kurang taatnya warga mengikuti instruksi. Karena di setiap tower itu makanannya dibagikannya di lobi, jadi semua orang dari semua lantai ya mau nggak mau pasti turun kan untuk ngambil makanan. Nah di situ terjadilah mereka saking takut kehabisan mungkin atau takut nggak dapat, akhirnya ya mau nggak mau mereka terjadi crowd di situ. 5-7 hari. Keluhan lain datang dari Nurali bin Suparwan. Di Wisma Atlet selama 2 hari air mati. Saya 2 hari nggak mandi. Gimana kita bisa jaga imun kalau persediaan kelengkapan nggak memadai? Kakesdam Jaya Kolonel CKM Dr. Stefanus Doni menyatakan Wisma Atlet Pademangan berbeda dengan Wisma Atlet Kemayoran yang difungsikan sebagai rumah sakit darurat penanganan COVID-19. Di Blok C2 itu memang bukan rumah sakit, tetapi tempat karantina orang-orang dari WNI dari repatriasi tadi yang masuk ke sini dikumpulkan di situ. Saat ini tempat karantina WNI repatriasi dari sejumlah negara sudah ditempati lebih dari 3.000 orang. Tim Liputan, CNN Indonesia. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi ada seorang pria asal Manado yang membagikan sembako kepada warga dengan menyamar sebagai pahlawan Super Spider-Man. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di CNN Indonesia News Update.